Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Tentunya para Waalaikumsalam. pendengar dan tentunya pemirsa TV Peduli dan Radio Peduli. Kembali lagi tentunya kita di edisi Tanya Kakan di edisi Rabu 25 Oktober 2023. Seperti biasanya setiap hari Rabu kami akan melaksanakan talk show kami di Tanya Kakan tentunya setiap hari Rabu. Nah, tentunya juga kita akan berinteraksi bersama seluruh anggota Zoom meeting kita dari perwakilan beberapa kelurahan dan stakeholder yang terkait. Juga senang sekali rasanya kita kembali lagi diberikan kesehatan, syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami semua nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di program yang luar biasa ini dari kantor pertanahan Kota Parepare tentunya bekerja sama dengan TV Peduli dan Radio Peduli. Sebelum saya serahkan nanti kepada narasumber kita di hari ini atau Pak Kakan. Nah, tentunya saya ingin mengingatkan dulu kepada para pendengar semuanya yang nantinya ingin memberikan interaksinya, memberikan opini-opininya terkait pembahasan kami. Silakan untuk di Zoom meeting ajukan tangan ya atau mengaktifkan mikrofonnya jika ingin bertanya. Lalu untuk para pendengar Radio Peduli yang ingin bertanya, kami akan terima interaksi Anda di via telepon live di 0811459969. Untuk itu saya ingin menyapa dulu Pak Kakan di pagi hari ini atau yang mewakili. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Nah di pagi hari ini sepertinya berbeda lagi Pak ya, yang tentunya menyampaikan materi-materi kita hari ini. Tak kenal maka tak sayang nih Pak. Boleh perkenalkan diri dulu silakan. Baik, terima kasih rekan dari TV Peduli atau Radio Peduli. Untuk hari ini mungkin sedikit agak berbeda ditanyakan sebelum-sebelumnya. Ya. Ya, karena hari ini Pak Kakan sedang diwakili oleh kami terkait dengan acara atau kegiatan Tanya Kakan pada hari ini. Tentunya kami mengucapkan permohonan maaf apabila nanti materi-materi yang disampaikan sedikit agak berbeda karena ini lagi diwakili. Kebetulan Pak Kakan hari ini ada kegiatan di Makassar atau rapat yang sedikit sulit untuk bertemu langsung dengan para pemirsa maupun para pendengar Radio Peduli. Namun semoga acara ini tidak mengurangi makna dan manfaat yang ada. Kebetulan kami Abdul Salam selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang akan menjadi narasumber pada hari ini mewakili Kepala Kantor. Terima kasih. Baik, ternyata dengan Pak Abdul Salam selaku Kepala Subbagian Pak ya? Iya. Subbagian apa ini Pak? Kepala Subbagian Tata Usaha. Bagian tata usaha, luar biasa. Tentunya sehat selalu kita ucapkan kepada Pak Abdul Salam, apresiasi tentunya karena sudah bisa menggantikan posisi Pak Kakan di sini ya. Tentunya kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi bersama Pak Abdul Salam. Nah, Pak ditanya Kakan saat ini tentunya kami akan membahas seputar ini dulu, aktivitas-aktivitas yang belakangan ini dilaksanakan kantor pertanahan ya. Sempat saya baca-baca juga berita-berita seputar kantor pertanahan yang ternyata Instagramnya juga sangat update Pak ya. Iya, memberikan update-update informasi kegiatan-kegiatan terbarukan dari kantor pertanahan. Nah, saya fokus pada ini dulu Pak. Penutupan pelatihan berbasis kompetensi kejuruan surveyor kadastral gelombang kedua di Kota Parepare di hari Kamis 19 Oktober ya Pak ya. Ya. Nah, ternyata apa saja kegiatan di sana nih Pak yang kira-kira dilakukan kantor pertanahan untuk memberikan pelatihan-pelatihan tadi? Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Ini terkait dengan pelatihan vokasi. Ini sebenarnya kegiatan yang tentu kita sudah ketahui bersama juga melalui media yang ada. Seperti disampaikan tadi, kalau di Instagram kami itu sudah juga kami beritakan terkait hal ini. Ya. Pelatihan vokasi ini mungkin kami sampaikan dulu maksud dan tujuan dari pelatihan vokasi ini. Sebenarnya kalau selama ini tidak hanya di kantor pertanahan Kota Parepare, hampir semua kantor pertanahan biasa kita kesulitan dalam pelayanan terhadap masyarakat ya. Karena ya ada kurangnya tenaga-tenaga terlatih terkait dengan terutama di bidang survei atau surveyor. Ini di kantor kami sendiri
Biasanya kalau terkait sumber daya manusia yang memadai atau sudah cukup, tetapi terkait hal-hal teknis ini yang sedikit kekurangan. Ya, salah satu contohnya tadi yang surveyor ini atau juru ukur atau hal-hal yang membantu di dalam bidang survei dan pemetaan bidang tanah. Inisiatif melakukan kegiatan ini tentu dari kepala kantor kami yang sudah melaksanakan pelatihan ini di alhamdulillah 2 gelombang. Ya, gelombang pertama sebanyak 16 orang dan sama di gelombang kedua 16 orang juga. Dan ini kami sangat terbantu dengan adanya dukungan yang sangat besar dari pemerintah Kota Parepare. Bahkan di pembukaan di tahap pertama itu langsung dibuka sendiri oleh Bapak Wali Kota dan dihadiri oleh seluruh camat dan lurah dan termasuk kepala-kepala dinas terkait. Kegiatan ini sendiri merupakan kegiatan kerjasama dari Balai Vokasi dan Pelatihan BPOP Pangkep yang kebetulan mereka ada anggaran untuk melakukan pelatihan itu. Ya, jadi ini seperti gayung bersambut. Ya, kami dari kantor pertanahan kesulitan di dalam menyiapkan tenaga terdidik maupun terlatih. Di satu sisi di Balai Pelatihan Vokasi ini mereka ada anggaran, tetapi mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan yang bisa langsung bermanfaat atau dimanfaatkan atau ada peluang di dalam menyiapkan tenaga kerja terkait dengan apa yang mereka sudah berikan pelatihan. Seperti itu. Ya. Nah, saya ingin bertanya dulu Pak. Jadi nanti ini output dari kegiatan ini tentunya memang nanti anggota yang anggota pelatihan tadi ini Pak ya, yang tentunya sudah dilakukan pelatihan-pelatihan, nantinya memang harus bekerja sama masuk di dalam kantor pertanahan Kota Parepare atau boleh mengaplikasikan ilmunya tadi ini ke luar dari ini Kantah Kota Parepare. Ya, betul. Karena ini terkait dengan tenaga terdidik maupun tenaga terlatih, tentu mereka harus ada izin juga atau sertifikat ada sertifikasi terkait dengan mereka. Karena tidak serta-merta ya mereka bisa langsung berurusan dengan masyarakat, kemudian melakukan hal-hal terkait dengan survei dan lain-lain. Ini juga terkait dengan ASN. Ya, tentu kalau dia status sebagai ASN, ya bisa saja mereka ada peluang untuk menjadi ASN di kantor pertanahan. Ya, namun untuk menjadi tenaga terlatih tadi yang bisa bekerja sama dengan kantor pertanahan, pihak Kementerian ATR BPN sendiri memberi peluang kepada mereka untuk menjadi surveyor terakreditasi atau surveyor berlisensi. Nah ini nanti mereka bisa mengikuti tes untuk itu. Tapi untuk sekarang ini, karena mereka sudah terlatih, itu sudah bisa kami manfaatkan, namun dalam hal-hal yang tertentu saja. Ya, Oke, luar biasa sekali ternyata program ini Pak ya. Jadi nanti bisa mungkin disajikan informasinya Pak. Jadi misalnya masih ada pemuda-pemudi Kota Parepare yang tentunya ingin juga mengikuti latihan-latihan tersebut, yang mungkin baru saja lulus kuliah dan memiliki bidang yang sama seperti sejurusan dengan pertanahan seperti ini, mungkin ingin ikut juga pelatihannya agar mendapat sertifikasi dari kantor pertanahan, mungkin boleh disajikan bagaimana alurnya Pak? Ya, jadi begini, di acara penutupan kemarin, pihak Balai Pelatihan Vokasi ini juga menyampaikan terkait hal yang ditanyakan ini, bahwa mereka akan membuka peluang berikutnya untuk pelatihan seperti ini. Ya, karena kalau untuk kebutuhan Kota Parepare sendiri terkait dengan pelatihan, mungkin bisa saja sudah memadai atau cukup. Tapi terkait dengan kantor-kantor pertanahan, apalagi di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia ini, ya kami yakin sama dengan kondisi kami sebelumnya itu kekurangan tenaga-tenaga terkait dengan surveyor ini. Dan mereka berjanji di Balai Pelatihan tadi ini akan membuka lagi kesempatan terkait dengan hal ini dan sudah mencoba mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada kerjasama juga dengan kementerian kami, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat nantinya. Nah, kalau sudah ada kerjasama seperti ini, bukan cuma balai pelatihan yang misalnya di Pangkep tadi, bisa saja semua balai pelatihan terkait dengan vokasi dan pelatihan ini bisa dibuka di semua Sulawesi Selatan, dan pelatihan seperti ini bisa dibuka
untuk semua kantor pertanahan. Dan nanti informasinya akan juga terus kami Dibagikan, update. Pak. Ya, ya seperti itu. Iya, saya kira mungkin juga nanti akan dibagikan informasinya di via sosial media kantor pertanahan, Pak ya. Ya, betul Iya. sekali. Oke, nah kita beralih dulu Pak. Saya mau bahas-bahas dulu yang baru-baru saja ini juga yang dilaksanakan kantor pertanahan Kota Parepare yang ternyata melaksanakan ini deklarasi anti korupsi. Wah, ini menarik sekali Pak ya untuk kita bahas tentunya agar masyarakat tahu bahwa memang kantor pertanahan khususnya kantor pertanahan Kota Parepare ini sudah sangat tegas menolak anti korupsi yang tentunya memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia juga Pak ya, rekor Betul muri. sekali. Ya, Deklarasi dan peserta terbanyak secara serentak. Wah, bisa dibagikan mungkin bagaimana deklarasi tersebut nih Pak di kantor pertanahan. Kenapa sebenarnya peserta terbanyak secara serentak ini? Saya penasaran sekali, silakan. Baik, terima kasih. Kami infokan juga terkait dengan deklarasi anti korupsi ini. Memang ini di kementerian kami memang sedang giat-giatnya untuk kegiatan. Bukan semua kementerian kami, soalnya ini sudah menjadi tekad atau komitmen pemerintah terkait dengan anti korupsi ini. Dan khusus di kementerian kami, kita juga sudah ketahui bersama bahwa tidak sedikit juga ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum terkait dengan korupsi ini. Maka dari pihak Menteri ATR BPN sendiri ingin menegaskan lagi terkait dengan anti korupsi ini. Maka diadakanlah kegiatan deklarasi ini secara nasional. Artinya bahwa ini betul-betul bukan hal yang main-main, serius, sangat serius, karena hal-hal yang itu tadi, bukan cuma di kementerian lain, di kementerian kami pun kasus-kasus seperti ini sudah pernah ada terkait dengan korupsi. Makanya dengan deklarasi ini diharapkan ada penguatan anti korupsi di seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Dan kemarin kami juga sudah melakukan itu bersamaan deklarasinya seluruh Indonesia. Dan itu ya, kalau terkait dengan rekor muri ya itu juga karena memang merupakan deklarasi terbanyak. Ya, kalau informasi kemarin diumumkan di pemberitaan atau di media itu ada kurang lebih pesertanya ada 40.000 peserta dengan hampir seluruh kantor pertanahan maupun kanwil dan jajaran ATR BPN itu kurang lebih 500 satuan kerja yang melaksanakan secara serentak terkait ini. Ya. Oh, ternyata sangat banyak Pak ya. Jadi dilakukan secara serentak di seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Oh ya, ternyata saya baru tahu nih Pak, temanya pada saat itu ini ya, penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan negara berintegritas. Wah, luar biasa sekali Pak ya temanya. Jadi Kantor Parepare ini tentunya sudah mendeklarasikan ya untuk menolak dengan tegas korupsi atau tolak korupsi, apalagi seperti ini Pak ya yang mungkin gratifikasi bentuk apapun itu ya. Tentunya sudah ditegaskan oleh kantor pertanahan itu adalah tidak ada, apalagi yang masih percaya dengan calon-calon nih Pak. Jadi jangan ini bukan zamannya lagi Pak ya untuk percaya-percaya calo, tentunya langsung saja datang ke kantor pertanahan Kota Parepare tentunya karena sudah banyak tersedia di sana pelayanan-pelayanan yang disediakan kantor pertanahan. Saya lihat juga di beberapa update-updatean dari kantor pertanahan nih Pak. Ternyata di sana banyak hal-hal yang menarik ya. Seperti saya penasaran sekali nih Pak. Pas di acara deklarasi anti korupsi tersebut di kantor pertanahan Kota Parepare, saya lihat ada beberapa hal yang unik. Itu berbisik ini, sang istri berbisik kepada ini Bapak, kayaknya ada Pak Abdul Salam juga di sini. Dan ini ya Pak Abdul Pak Jali tentunya. Iya, Pak Ridwan Jali tentunya juga yang dibisikkan sesuatu kepada sang istri. Apa kira-kira makna atau filosofi tersebut ini Pak? Iya. Ya, betul sekali. Ini juga sudah disampaikan oleh Menteri ATR BPN pada saat acara deklarasi tersebut. Kenapa ada bisikan pasangan? Ya, pasangan di sini bisa istri kemudian suami. Kalau misalnya ASN-nya adalah wanita, maka yang membisikkan adalah suami atau keluarganya, ya, bisa saudara ataupun anak yang mewakili. Nah, ini disampaikan oleh Pak Menteri kami di Menteri ATR BPN di acara deklarasi tersebut, ya karena
dari pihak keluarga lah yang banyak berperan terkait dengan apa yang menjadi aktivitas bagi ASN di Kementerian ATR BPN ini. Misalnya kalau yang dibisikkan itu mungkin yang disampaikan adalah kalau teksnya yang kemarin hampir sama, misalnya Pak atau Bu, jangan korupsi ya, ingat keluarga di rumah. Nah, ini pesannya luar biasa sekali karena pesannya tidak hanya menyangkut aktivitas ASN itu secara pribadi, tapi ini menyangkut harkat dan martabat keluarga tentunya, karena apabila hal-hal tersebut dilakukan atau sudah menjadi sebuah kasus hukum, misalnya korupsi, ini kan yang dirugikan bukan cuma ASN-nya sendiri, termasuk keluarga. Ya, makanya pihak keluarga diharapkan sangat berperan. Bahkan pihak keluarga lah yang mendorong baik istri maupun suami atau pegawai Kementerian ATR BPN itu untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum tadi ini. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti memang peran keluarga juga, Pak ya, yang tentunya dibutuhkan untuk menolak aksi korupsi tersebut. Jadi ingat keluarga juga di rumah. Wah, luar biasa sekali ternyata aktivitas di sana, Pak ya, yang dilaksanakan kantor pertanahan pada saat deklarasi anti korupsi. Nah, kita sudah banyak bercerita nih tentang kantor pertanahan atau kegiatan-kegiatan yang belakangan ini tentunya dilaksanakan yang sungguh luar biasa semuanya. Untuk itu kami mengundang dulu untuk anggota Zoom meeting kita yang sudah bergabung, ingin memberikan beberapa pertanyaannya kepada Pak Kakan kita hari ini atau Pak Abdul Salam ya, atau Kepala Subbagian Tata Usaha, boleh untuk mengaktifkan mikrofonnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja belum tersampaikan sebelumnya. Oke, dengan Ibu Uni, dengan juga perwakilan dari Kelurahan Sumpang Minangai mungkin ini ya. Oke, atau menyimak dulu Bu, menyimak. Oke, dengan Ibu. Ya, menyimak aja deh Bu ya. Oke, terima kasih Bu Uni yang sudah menyimak. Ini Bu Uni dari perwakilan mana ini, Bu? Dari developer Tanah Kapling nih Bu. Oke, developer Tanah Kapling. Oke, jadi yang mungkin ingin ditanyakan untuk seputar ini pengurusan pertanahan boleh diberikan di sini ya? Untuk saat ini belum ada. Oke. Baik, siap, terima kasih Bu Uni. Jadi Bu Uni ini boleh mengaktifkan ininya ya, videonya supaya kita lebih intim lagi di sini. Lebih dekat. Wah, ternyata cantik orangnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Dan selanjutnya untuk yang ingin memberikan interaksinya pula, kami masih tunggu ya. Dengan Kelurahan Sumpang Minangai mungkin ingin bertanya seputar pertanahan kepada Bapak. Iya. Sekali lagi tentunya. Mungkin hanya menyimak juga ya untuk Kelurahan Sumpang Minangai. Jadi sambil kita menunggu tentunya adanya pertanyaan-pertanyaan yang ini saya bacakan dulu pertanyaan yang mungkin ada di via WhatsApp radio di 0811459969. Ini Pak, ada pertanyaan dari Anto di Sumpang, katanya mau bertanya kepada Pak Kakan, apa nih? Oh, mengenai sertifikat tanah wakaf. Oke, saya baca baik-baik dulu Pak ya. Pertanyaannya, tentunya apa maksud dari sertifikat tanah wakaf? Boleh dijelaskan Pak katanya. Iya, atau mungkin maksudnya ini ya. Mungkin alur-alur untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf mungkin maksudnya. Iya, boleh dijelaskan mungkin Pak pertanyaan dari Anto di Sumpang sana. Oke. Baik, terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya. Ya. Mungkin saja ini kami bersyukur sekali kalau pertanyaan terkait dengan tanah wakaf pada hari ini, karena memang kesannya kami memilih tema untuk hari ini terkait dengan sertifikat. Oh begitu Pak? Tanah wakaf, iya. Wah, sangat kebetulan sekali. Iya. Silakan Pak. Baik, ya tidak apa-apa, mungkin kami sedikit akan menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan tanah wakaf ini, sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Mungkin yang pertama-tama yang perlu kami sampaikan terkait dengan tanah wakaf ini salah satu program prioritas Kementerian ATR BPN terkait dengan pensertifikatan tanah wakaf. Tapi pada dasarnya
ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah. Ya, kalau di pendaftaran tanah ini ya tentu merupakan kewajiban pemerintah ya untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan salah satunya ini adalah tanah wakaf. Oke. Nah, untuk kegiatan wakaf sendiri, kalau dari pengertiannya, ini wakaf ini merupakan suatu perbuatan hukum wakif, ya, wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya. Nah, kemudian untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ini pengertian wakaf itu sendiri secara umum. Ya. Kemudian tadi ada istilah-istilah ada wakif. Ini yang di pengertian wakaf tadi ya. Wakif itu apa? Wakif itu adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Jadi orang yang memiliki tanah, kemudian dia menyerahkan harta bendanya berupa tanah tadi, maka dia disebut adalah wakif. Ini. Kemudian ada istilah lain, itu nasir. Ya, nasir ini adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif tadi untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Nah, jadi tadi ada yang mewakafkan, misalnya memiliki harta benda tadi berupa tanah, itu mereka mewakafkan tanahnya. Nah, kemudian ada yang menerima tanah tersebut, itulah disebut dengan nasir, yang menerima harta benda itu. Nah, kemudian di dalam perwakafan tanah ini ada akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf ini merupakan bukti pernyataan dari kehendak wakif tadi untuk mewakafkan harta benda miliknya untuk dikelola oleh nasir, ya, sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta seperti itu. Ya, jadi kalau yang umum atau populer biasa kita dengar ada akta jual beli, kemudian ada akta hibah, kemudian akta pembagian bersama dan lain-lain. Ini terkait dengan tanah wakaf, aktanya itu disebut akta ikrar wakaf, berupa akta. Nah, kemudian di samping itu ada akta pengganti ikrar wakaf. Ini tadi ada akta ikrar wakaf, ada pengganti akta pengganti ikrar wakaf. Yaitu merupakan akta pengganti dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Sedangkan wakafnya sendiri sudah diketahui berdasarkan petunjuk dan 2 orang saksi. Dan akta ikrar wakaf ini tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Seperti itu. Ini nih kenapa ada akta pengganti. Tadi sudah ada akta ikrar wakafnya, kemudian ada akta penggantinya. Itu untuk memperkuat akta wakaf tadi. Atau ada hal-hal yang belum dituangkan di dalam akta ikrar wakaf. Kemudian ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau biasa disingkat PPAIW. Ini biasa juga kita dengar istilah ada pejabat pembuat akta tanah, itu yang terkait dengan akta-akta selain akta ikrar wakaf tadi ini. Kalau di sini ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf juga atau PPAIW-nya. Kemudian ada sertifikat tanah wakaf. Itulah sertifikat yang merupakan tanda bukti hak tanah wakaf yang dilakukan pembuatan sertifikat terkait dengan tanah wakaf yang diserahkan tadi. Itu terkait dengan pengertian. Jadi kalau selama ini, kalau terkait dengan pertanyaan tadi, ya apa yang dimaksud dengan tanah wakaf tadi, ya seperti itu pengertiannya, tanah wakaf. Kemudian diserahkan ke siapa? Diserahkan ke yang mengelola tanah wakaf atau kita sebut nasir. Kemudian dibuat dalam bentuk akta, yaitu akta ikrar wakaf. Siapa yang membuat? Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Biasanya yang kita ketahui, pejabat pembuat akta ikrar wakaf ini dijabat oleh kepala KUA kecamatan atau kepala kantor urusan agama yang ada di kecamatan. Mereka lah yang membuat akta ikrar wakaf ini di masing-masing kecamatan. Seperti itu. Ini terkait dengan tanah wakaf ini memang sedikit menarik karena tanah wakaf ini sendiri banyak hal-hal yang ada permasalahan di sana. Ada permasalahan. Bahkan biasa kita dengar justru tanah wakaf itu biasa juga digugat. Oke. Ini ya biasa digugat tanah wakaf pun
biasa digugat. Kenapa bisa kenapa ada hal-hal seperti ini? Kasusnya bisa saja seperti ini. Biasa tanah wakaf itu sudah diwakafkan oleh seseorang. Ya, namun di waktu berikutnya atau mungkin dalam waktu yang cukup lama, anak-anak dan keturunan orang-orang yang pernah mewakafkan tanahnya ini tidak mengetahui informasi itu bahwa orang tuanya dulu mewakafkan tanah itu. Nah, akhirnya mereka menganggap bahwa orang tua kami menurut yang mereka ketahui tidak pernah diwakafkan tanah itu. Akhirnya mereka melakukan gugatan terhadap tanah-tanah wakaf seperti ini. Itu biasa terjadi dan kenyataannya memang ada terjadi. Kenapa sampai tanah-tanah wakaf ini perlu disertifikatkan untuk memperkuat kekuatan hukum bagi tanah-tanah wakaf itu sendiri ketika sudah didaftarkan di kantor pertanahan dan dilakukan pensertifikatan terhadap tanah-tanah wakaf ini. Nah, mungkin itu penjelasan singkat seperti itu. Itu kalau misalnya ininya juga Pak ya, kalau misalnya berkasnya juga lengkap ya untuk dilakukan sertifikasi begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti yang contohnya Bapak tadi bilang atau orang-orang terdahulu kita yang mewakafkan tanahnya, tapi kan pada saat itu belum ada ini Pak ya, surat-surat yang seperti yang tadi Bapak jelaskan untuk kelengkapan menuju sertifikasi tanah. Lalu bagaimana kalau misalnya ini kelengkapan berkasnya itu tidak memadai Pak atau tidak memenuhi standar untuk ke sertifikasi tanah tersebut? Ya, betul. Inilah pentingnya kita butuh informasi yang sangat banyak terkait dengan tanah-tanah wakaf ini. Misalnya begini, kalau terkait dengan anggaplah itu adalah sebuah masjid yang diwakafkan. Bisa saja pada saat diwakafkan belum ada masjid di situ. Belum ada masjid. Itu tapi sudah diwakafkan pada saat itu. Berikutnya atau tahun-tahun berikutnya belum pernah masjid itu dibangun sampai saat sekarang ini misalnya. Akhirnya tanah itu menjadi kelihatan seperti tanah kosong padahal sudah diwakafkan. Inilah akhirnya muncul hal-hal seperti tersebut. Maka dibutuhkan informasi yang sangat banyak, terutama dari pihak yang mewakafkan, apakah informasi itu pernah disampaikan kepada keturunan mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, atau orang banyak. Inilah perlunya ada bukti pendukung. Bukti pendukung. Ini salah satunya yaitu harus ada akta ikrar wakaf ini. Akta ikrar wakaf. Begitu ada yang berencana, berniat mewakafkan tanahnya, ini perlu segera mereka melakukan perbuatan hukum untuk memperkuat itu dengan menghubungi pihak Kementerian Agama, dalam hal ini kantor urusan agama, untuk dibuatkan akta ikrar wakaf itu. Jadi melapor dulu ke kantor urusan agama tadi Pak ya, untuk memberikan akta ikrar. Betul. Dan ini harus ada nasir. Nasir ini adalah orang-orang yang diserahkan tanah wakaf itu yang akan mengelola nantinya. Walaupun informasinya juga hanya berupa lisan, tapi kalau itu sudah diketahui oleh orang banyak, ini juga perlu disampaikan kepada pihak-pihak ahli waris agar supaya tidak ada sengketa konflik di kemudian hari terkait dengan tanah tersebut. Itu makanya kita selalu mendorong, tentu dengan salah satu caranya yang seperti ini juga kita bersosialisasi bahwa apabila tanah tersebut sudah diwakafkan, segera dilakukan pencatatan. Baik melakukan pencatatan terkait pembuatan akta ikrar wakafnya maupun didaftarkan di kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat tanah wakafnya. Dan kasus-kasus di Parepare ini sedikit menarik juga terkait dengan tanah-tanah wakaf ini ada beberapa kasus-kasus yang ada. Misalnya saja, tapi ini tentu bukan ada hal-hal yang tidak ada unsur kesengajaan di situ. Misalnya saja, ini ada tanah-tanah wakaf. Seorangnya dia sudah serahkan tanah tersebut, tetapi sertifikat yang ada itu masih berupa sertifikat hak milik. Jadi sertifikat hak milik itu tanahnya luas, di sana ada bangunan, ada rumah, kemudian ada masjid di sertifikat tersebut, sertifikat hak milik. Ini kan seharusnya ini dipisah. Masjid yang ada di lokasi tersebut itu dikeluarkan sertifikatnya menjadi sertifikat tanah wakaf, tapi ini masih menyatu menjadi sertifikat hak milik. Bahkan sempat terjaminkan di bank seperti itu. Seperti itu. Padahal ini kan walaupun sebenarnya kalau mungkin saja dari pihak bank juga melihat
sertifikat ini sertifikat hamil, berarti kan bisa Iya, diberikan betul, Pak. jaminan. Karena Nah, sertifikat tapi yang ada harusnya memang, ya, ya, tapi harusnya kan dipisahkan. Nah, jangan dimasukkan sertifikat miliknya, yang diterbitkan dulu sertifikat wakafnya ke, apalagi yang bersangkutan juga memang sudah mewakafkan tanah tersebut untuk masjid penggunaannya. Nah, dan oke. ini sedikit ya berbahaya juga hal-hal seperti Nah, ini. iya, Bisa saja ya, misalnya pihak yang memiliki sertifikat hamil tadi ada uang prestasi atau tidak bisa melakukan pembayaran, dan itu bisa dilakukan pelelangan. Kalau ini bank melelang masjid tersebut, sertifikat tersebut, termasuk masjid di dalamnya ini kan hanya kurang bagus, ya kurang bagus ya, karena ya apa namanya tidak bagus lah kalau misalnya ada masjid yang dilelang seperti itu. iya, Ya, betul, Pak. kalau Karena rumah yang tentunya dilelang itu tidak salah ya, rumah itu kan ibadah umat terjadi. muslim itu. Tempat Ya, seperti ibadah itu. ya, Pak ya. Ya, Iya. tapi itu kasusnya sudah diselesaikan dengan baik, dan Oke. sudah apa namanya kreditnya juga sudah lunas, dan Iya. mungkin akan dilakukan pemisahan terkait dengan sertifikat wakafnya tadi. Seperti itu. Ya, oke, jadi memang sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak ya, atau Ya, tentunya yang tidak diinginkan lah pokoknya. Jadi untuk masyarakat, apalagi sekarang yang masih belum jelas nih tanah wakafnya, harap tentunya bisa langsung mengunjungi kantor pertanahan Kota Parepare, karena di sana nanti ya kami di sana pihak kantor pertanahan ya akan melayani bagaimana alur-alur untuk mendaftarkan sertifikat wakafnya. Nah, saya muncul pertanyaan sedikit nih, Pak, mengenai tadi tanah wakaf ya. Apakah bisa seandainya tanah wakaf ini sudah jadi sertifikatnya nih misalnya, tapi ingin dialihfungsikan seperti itu. Sertifikat wakafnya sudah ada, tapi ingin dialihfungsikan misalnya. Iya, apakah bisa atau memang sudah apa ya, sudah paten untuk jika ada sertifikat wakafnya itu seperti itu. Ya, silakan, Pak. betul sekali. Jadi memang terkait dengan alih fungsi ini, sebenarnya kalau pada prinsipnya bisa saja ya, tetapi ini harus dicantumkan di dalam akta ikrar wakaf itu. Salah satunya adalah penggunaan tanah-tanah wakaf ini. Ya, kalau misalnya sudah ada di dalam akta ikrar wakaf terkait penggunaannya, ya tentu niat dari yang mewakafkan tadi ini ya, sangat berharap tentunya bahwa tidak beralih fungsi seperti itu. Ya, tetapi ini banyak kasus juga terkait dengan hal-hal seperti ini. Ya, untuk itu memang harus sangat jelas di akta ikrar wakaf ini bahwa fungsi-fungsi tanah-tanah yang diwakafkan. Mungkin juga ini akan sampaikan sedikit terkait dengan tanah-tanah yang diwakafkan itu fungsinya apa saja. Ini tidak harus berupa rumah ibadah atau penggunaan ibadah. Bisa saja terkait dengan pendidikan. Bahkan ada yang menarik, ya pernah kami melihat tanah wakaf itu adalah berupa sawah. Ya, dia sawah. Ya, kan yang mengelola siapa kalau begitu, ya, Pak? Ya, ini kan yang mewakafkan tanahnya tetapi dalam bentuk sawah. Ya, dia mengatakan bahwa ini jangan dirubah penggunaannya, tetap sawah saja. Kami coba menghubungi pengurus yayasan yang nasirnya. Ini terus ini kan penggunaannya sawah, maksudnya apa ini? Diwakafkan tapi penggunaannya sawah. Ternyata sawah yang dimaksud itu tetap dikelola sesuai dengan peruntukannya menjadi sawah, tetapi semua hasil dari sawah, padinya, kemudian beras itu dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, untuk menggaji guru-guru di yayasan tersebut. Ini luar biasa sekali nih. Ya, hal-hal seperti itu ternyata ada tanah-tanah wakaf yang tidak berupa masjid, rumah ibadah penggunanya atau sekolah, bisa saja seperti itu tadi. Tapi statusnya tetap sertifikat tanah wakaf, karena di penggunaannya tadi di akta ikrar wakafnya itu sudah ditulis bahwa penggunanya sawah dan dimanfaatkan hasilnya untuk menggaji guru-guru yang ada di sekolah terkait dengan yayasan tersebut. Itu ya Pak, luar biasa. Ya, luar biasa sekali tentunya informasi yang kita dapatkan oleh Pak Abdul Salam ya. Jadi mungkin kebetulan nih Pak ya, saat ini siapa tahu ada sang dermawan yang ingin juga mewakafkan tanahnya seperti tadi misalnya sawah, jadi bukan hanya untuk rumah ibadah dan lain-lainnya Pak ya. Nah, terbukalah tentunya informasi untuk sang
seorang dermawan yang ingin yang ingin mewakafkan tanahnya seperti sawah dan lain-lain untuk kebutuhan masyarakat sekitar dan kebutuhan yayasan yang ada di daerah tersebut. Wow, keren sekali tentunya. Pembahasan kita hari ini mengenai tanah wakaf ya, yang memang mungkin sering stigma masyarakat itu sering tidak dipedulikan ya Pak ya, tanah wakaf aja, ternyata harus diperhatikan sedetail mungkin seperti yang pertama sertifikat atau sertifikasi tanah wakaf Anda, karena memang akan berakibat fatal ya dan mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi apabila memang tidak ditetapkan sertifikasi tanah wakafnya. Tentunya dengan penjelasan Pak Abdul Salam tadi ya, dengan beberapa dokumen-dokumen pelengkap lainnya jika ingin mendaftarkan sertifikasi tanahnya. Nah, tentunya Pak, kita bahas dulu mengenai sertifikasi tanah wakaf. Jadi yang ingin bertanya, ingin memberikan pertanyaannya, mumpung ada Bapak di sini yang akan menjelaskan, mencerahkan seluruh pertanyaan-pertanyaan Anda, boleh, kami akan tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ini sertifikat wakaf ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare, Pak, atau bagaimana ini, Pak? Sertifikat tanahnya nantinya, iya. Ya, betul sekali. Untuk semua hak, baik itu hak milik, kemudian pakai dan semua hak termasuk tanah wakaf ini dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan lokasi tanah tersebut. Misalnya kalau di Parepare tanah wakafnya, maka sertifikatnya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare. Begitu juga di daerah lain, apabila mungkin saja yang pemilik tanah ada di Kota Parepare atau subjeknya ya, tetapi tanahnya ada di, misalnya ada di Pindrang, ada di Sidrap, atau di Baru, dia mewakafkan tanah tersebut ya, maka sertifikatnya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat lokasi tanah tersebut, seperti itu. Nah itu mengenai ini ya, pengeluaran sertifikasi tanah wakaf. Jadi mungkin yang ada dengarkan bukan hanya di Kota Parepare, karena memang Radio Peduli dan TV Peduli memang bisa diakses semua daerah Pak ya. Jadi yang ingin menguruskan sertifikasi tanah wakafnya boleh ke Kantor Pertanahan di kota Anda masing-masing atau di daerah Anda masing-masing. Nah, berbicara soal tanah wakaf nih Pak ya, yang peruntukannya memang sudah jelas berada di sertifikat atau hak milik dan lain-lainnya. Apakah terdapat larangan-larangan untuk ini menggunakan tanah-tanah wakaf tersebut nih Pak? Iya, betul sekali. Ini terkait dengan tanah wakaf, ini ada beberapa larangan yang tidak boleh ada di tanah wakaf tersebut. Yang pertama, dijadikan jaminan. Ini tidak boleh. Sebelumnya tadi cerita Pak ya. Cuma tadi kasusnya yang kami sampaikan itu sertifikatnya bukan sertifikat wakaf, tapi dia sertifikat hak milik. Hak milik ya. Kebetulan sertifikat sertifikat hak milik tersebut ada sebagian dari sertifikat tersebut atau tanah tersebut ada penggunaan masjid di situ, dan itu sudah diwakafkan. Ya, tapi karena masih menyatu sertifikatnya, ya maka kalau secara ketentuan boleh karena bukan tanah wakaf. Ya, tetapi kalau apabila sudah bersertifikat tanah wakaf, ini kenapa kita lakukan dorongan untuk percepatan pendaftaran sertifikat tanah wakaf ini, karena yang dikhawatirkan seperti itu dilarang dijadikan jaminan. Termasuk dilarang dihibahkan. Ya, misalnya karena nasir yang mengelola, ya dihibahkan. Nasir lagi yang menghibahkan. Ya, hibahkan ya, karena dia sudah pengelolanya. Salah satunya juga dilarang dijual, ini tentu ya tidak boleh lagi seperti itu. Ini sudah pasti tidak bisa dilakukan penjualan. Kemudian juga tidak boleh diwariskan tanah wakaf itu. Jadi tidak ada tanah wakaf warisan. Ya, yang ada adalah penggantian nasir yang mengelola. Karena nasir tadi yang mengelola, jadi sertifikat itu boleh diganti pengelolanya, misalnya nasirnya atau pengelolanya atau panitianya mungkin sudah tidak panitia lagi, mungkin sudah sakit atau meninggal dunia, misalnya seperti itu bisa diganti di sertifikat, tetapi tetap statusnya adalah tanah wakaf. Nah, jadi itu larangan-larangan terkait dengan tanah wakaf. Kalau misalnya gini Pak, ceritanya mungkin ada tanah wakaf misalnya nih Pak ya, ada tanah wakaf dan memang diwakafkan untuk masyarakat di sekitar juga yang ingin tinggal. Nah, jika misalnya masyarakat yang ingin tinggal di sana atau sang nasir yang tinggal di sana Pak ya, memang ada di dalam sertifikat tanah wakaf itu atau orang yang mewakafkan memang mengizinkan, lalu si nasir ini mungkin mengontrakkan bangunan tersebut atau mengontrakkan tanah tersebut. Nah, itu termasuk larangan atau gimana nih Pak? Iya. Misalnya begini,
Atau pertama melakukan dulu sorry kalau Pak, terkait atau melakukan ini apa ya, melakukan usaha di sana, mengadakan usaha di sana, mungkin jual-jualan sesuatu ya. ya, jadi tadi misalnya begini, ini terkait dengan pertama terkait niat dulu. Niat Oke. ini karena ini terkait dengan ajaran agama tentunya sudah dipastikan semua yang diniatkan oleh pewakafnya tadi dipastikan itu dia sudah dapat pahalanya. Apapun yang terjadi terkait dengan tanah itu, karena sudah niatnya seperti itu. Kemudian apabila sudah disertifikatkan, tentu ini kekuatan hukumnya sudah sangat kuat sekali. Bila mana ada hal-hal yang ada kasus-kasus hukum terkait dengan tanah wakaf tersebut. Karena kalau disampaikan tadi, kemungkinan itu bisa saja dia ada masalah hukum di sana terkait dengan hal itu. Mungkin saja karena tidak diketahui, mungkin sifatnya sementara saja karena berlangsung sudah cukup lama. Misalnya dia anggap, wah ini sudah dulu saya disuruh tinggal di sini, ini kan berarti sekarang ini dia sampai sekarang aman-aman saja. Kalau begitu ya saya miliki saja tempat ini misalnya. Tetapi kalau misalnya sudah ada sertifikat wakaf yang terbit, ini sudah bisa dipastikan ya apapun kejadian yang ada di sana di tempat tersebut itu tidak bisa dilakukan perbuatan hukum atau menguasai lokasi tersebut karena sudah ada hak sertifikat wakaf di sana. Tetapi terkait dengan izin-izin yang lain, tentu dikembalikan kepada pihak yayasan. Kemudian dia kalau misalnya masih dia pengurus masjid ya untuk memberi izin aktivitas yang ada di sana. Tapi terkait dengan pengalian haknya tadi mungkin dia akan menguasai dan seterusnya. Ini kalau sudah ada sertifikat wakafnya itu bisa dipastikan akan lemah mereka di dalam hukum apabila ada niat untuk mengalihkan fungsi tadi dari fungsi wakaf menjadi fungsi-fungsi yang lain tanah tersebut. Seperti itu ya. Jadi dia lemah tetapi terkait dengan izin ya mungkin saja bisa saja dari pihak pengurus atau pihak yayasan memberi izin terkait dengan aktivitas yang ada di sana. Ya itu saya kira tidak masalah terkait hal itu. Oke, jadi memang yang penting sesuai dengan ini saja Pak ya, sesuai dengan persetujuan dengan orang yang mewakafkan. Meneruskan niatnya juga tentunya. Baik, kami mengundang kembali untuk sahabat peduli, para pendengar atau para pemirsa TV Peduli yang menyaksikan kami di hari ini di edisi Tanya Kakan. Kita membahas tadi mengenai tanah wakaf ya, yang memang cukup banyak permasalahan mungkin kalau soal tanah wakaf ya, karena memang seperti sertifikat tanah wakaf ini memang ada beberapa daerah yang belum lengkap ternyata sertifikat ininya karena hal dan sebagian hal lainnya. Jadi untuk sahabat peduli yang ingin mendengar ini berinteraksi bersama kami, memberikan pertanyaannya, memberikan opini-opini Anda terkait pembahasan kami, silakan kami tunggu pertanyaan Anda via telepon live di 0811459969 atau yang ingin bertanya via Zoom boleh mengetik di meeting chat juga boleh, kami persilahkan. Jika mungkin ada kesibukan boleh via meeting chat saja diketik di sana ya, kami akan bacakan tentunya. Nah, mengenai sertifikat tanah wakaf tadi yang sudah dijelaskan sangat luar biasa sekali oleh Bapak. Nah, kita berbicara dulu mengenai perpajak-pajakan nih, Pak. Iya, apakah tanah wakaf ini memang terkena pajak seperti tanah-tanah yang lainnya, Pak? Atau bebas? Iya, karena tanah wakaf. Tapi boleh dijelaskan lebih lanjut lagi nih, Pak. Iya, ini terkait dengan mungkin yang dimaksud di sini secara umum adalah biaya. Pertama, biaya. Pertama yang kami sampaikan terkait dengan biaya. Untuk pendaftaran dan semua aktivitas yang ada di kantor pertanahan itu tidak berbayar atau Rp0, tidak ada biaya. Ya, misalnya sertifikat tanah wakaf. Misalnya begini, misalnya kalau yang pengurusan yang umum itu kan biasanya ada biaya pengukuran, kemudian ada biaya pemeriksaan tanah, ada biaya pendaftaran apabila tanah tersebut tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ya. Ini tapi untuk tanah wakaf semua biaya-biaya tersebut tidak ada atau Rp0. Ya, jadi petugas turun ke lapangan melakukan pengukuran, kemudian panitia pemeriksa tanah ke lapangan melakukan pemeriksaan tanah,
atau setelah terbit SK-nya didaftarkan di kantor pertanahan itu tidak ada biaya, semuanya Rp0. Nah, ini sesuai dengan apa yang diatur di PP 128 tahun 2015. Nah, kemudian terkait pajak, ini sama, ya, sama, tidak dikenakan pajak apapun, ya, baik terkait dengan PPh, pajak penghasilan maupun BPHTB atau biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan itu Rp0 juga, tidak dikenakan biaya apapun. Jadi pada dasarnya semua pendaftaran tanah, pembuatan sertifikat tanah ini terkait dengan tanah wakaf semua tidak berbayar atau Rp0. Misalnya ini sangat memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa maupun para pendengar TV dan radio peduli untuk segera mendaftarkan tanah-tanah wakaf ini, ya, karena biayanya tidak ada, cuma ada hal yang perlu kami tegaskan di sini terkait dengan ini kasusnya ada juga, ya, kasusnya seperti ini. Ya, misalnya satu bidang tanah, ya, itu luasannya besar, ya, sama tadi, ya, kemudian salah satu bagian daripada tanah tersebut mau diwakafkan, atau sudah ada peruntukan misalnya seperti masjid tadi, tapi yang mau diwakafkan itu hanya sebagiannya saja. Ya, padahal ini sudah bersertifikat, ya, ini maka disarankan bagi yang memiliki tanah atau wakif tadi ini sebelum dia melakukan pembuatan akta ikrar wakaf, ya, sebaiknya melakukan pemecahan sertifikat dulu terkait dengan sebagian tanah yang akan diwakafkan. Ya, dia tidak melakukan pembuatan akta ikrar wakaf dulu, walaupun nantinya akan diwakafkan, dia melakukan pemecahan dulu, melakukan pemecahan. Nah, ini karena masih berada di posisi wakifnya tadi, pemilik tanah, ya, tentu pada saat dia daftarkan pemecahannya, ini belum ada wakaf di situ, masih pemecahan. Nah, ini terkait dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ini masih berbayar dia karena pemecahan sertifikat di situ. Nah, nanti pada saat didaftarkan atau pembuatan akta ikrar wakafnya dan pendaftaran tanah wakafnya di kantor pertanahan itu baru Rp0 seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya dia statusnya tanah yang belum bersertifikat, ya itu semuanya Rp0, baik dari pengukurannya, kemudian pemeriksaan tanahnya oleh panitia, dan pendaftaran tanahnya itu semuanya Rp0. Iya, jadi perlu diluruskan juga Pak ya, kepada stigma-stigma masyarakat yang mungkin menjadi alasan tidak mau mendaftarkan tanah wakaf tersebut karena mungkin terbebani oleh biaya atau lain sebagainya Pak ya. Tapi ternyata tentunya dari kantor pertanahan Kota Parepare itu memang membebaskan atau gratis ya untuk biaya pengurusan sertifikat tanahnya dan juga seperti pajak-pajaknya seperti itu tadi Pak ya, memang tidak ada atau Rp0. Jadi ini stigma masyarakat harus dihilangkan ya untuk seperti berpikiran mungkin apa yang menjadi alasan tidak mau mendaftarkan sertifikat tanah wakafnya karena apa ya berpikir biaya yang akan dikenakan ada dan lain-lainnya. Jadi tidak sama sekali ya. Kantor Pertanahan Kota Parepare tentunya melayani dengan senang hati untuk Anda yang ingin mendaftarkan sertifikat tanah wakaf Anda. Tapi yang terpenting tadi seperti yang dikatakan Pak Abdul Salam ya, ingat untuk yang ingin mewakafkan tanahnya dan hanya sebagian tadi melakukan pemecahan dulu Pak ya. Iya, melakukan pemecahan sertifikasi dulu dan tentunya mendaftarkan sertifikat yang ingin diwakafkan menjadi sertifikasi tanah wakaf. Oke, sangat luar biasa sekali pembahasan kita di hari ini. Sangat luar biasa penjelasan dari Bapak Abdul Salam. Tentunya memang jika kita mau berbicara mengenai pertanahan khususnya tanah wakaf ini, jika kita ingin membahas secara detail per detail itu memang waktu saya rasa tidak akan cukup ya Pak ya untuk tentunya kita membahas seperti itu. Karena saya lihat ke arah jarum jam ini memang durasi sangat ini ya Pak ya mengikat kami di hari ini. Jadi mungkin boleh memberikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya agar untuk mewakafkan tanah dan lain-lainnya dan mungkin bisa memberikan segala rangkuman dari penjelasan Bapak tadi. Silakan Pak. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu pemirsa TV Peduli maupun pendengar radio Peduli dan peserta Zoom yang kami hormati, pertama sekali kami menyampaikan untuk pendaftaran tanah-tanah wakaf ini bisa segera dilakukan pencatatan dan pendaftaran di kantor pertanahan dengan terlebih dahulu melakukan pembuatan akta ikrar wakaf di kantor urusan agama atau KUA kecamatan yang masing-masing lokasi tanah tersebut.
Ini sangat penting dalam rangka pendaftaran tanah secara nasional untuk manfaat yang akan diperoleh ya sudah pasti itu akan memberi kekuatan hukum yang pasti terhadap tanah-tanah tersebut. Dalam arti bahwa ke depan diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus terkait dengan tanah-tanah wakaf yang ada. Misalnya kasus tanah tersebut digugat padahal sudah diwakafkan ya karena tidak adanya informasi yang menguatkan terkait tanah wakaf tersebut. Makanya bila sudah terdaftar kemudian diterbitkan sertifikat tanah wakaf maka dipastikan ada penguatan hukum di situ. Kemudian kasus yang ada kami tambahkan untuk kantor pertanahan atau di Kota Parepare ini terhadap tanah wakaf. Misalnya sertifikat tersebut hilang atau tidak ditemukan dengan status dia tanah wakaf, maka boleh dilakukan penggantian sertifikat tanah wakaf. Begitu juga bila sertifikat tanah wakaf tersebut rusak atau dia menggunakan belangko lama, itu bisa diperbarui dengan belangko yang ada sesuai dengan belangko yang dikeluarkan saat ini. Begitu juga apabila ingin dilakukan penggantian nasir, misalnya di sertifikat tanah wakaf tersebut masih atas nama nasir lama atau pengurus lama, kalau misalnya itu yayasan maupun panitia, itu bisa dilakukan penggantian nama nasir di sertifikat dengan panitia maupun pengurus yayasan yang baru, seperti itu. Dan untuk tanah wakaf, ini yang banyak juga, mudah-mudahan segera juga akan diselesaikan permasalahannya terkait dengan tanah-tanah atau bangunan ibadah, misalnya masjid yang ada di kompleks-kompleks perumahan. Ini rata-rata belum bersertifikat karena statusnya belum ada, karena dia terkait dengan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan diharapkan fasilitas umum berupa bangunan ibadah tadi misalnya masjid bisa didaftarkan juga sebagai tanah wakaf yang bersertifikat di lokasi tersebut. Misalnya masih banyak hal-hal yang bisa kita bahas terkait dengan tanah wakaf ini karena waktu sangat terbatas. Tentu kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi terhadap TV Peduli maupun Radio Peduli yang menyebarluaskan informasi ini sehingga bisa diketahui oleh halayak ramai. Begitu juga kami mohon maaf tentunya acara pada hari ini tidak berkenan terkait dengan yang harusnya tanya Kakan, ya mungkin tanya ke Subah untuk hari ini. Oke, maaf ya. Mudah-mudahan tidak memberi mudah-mudahan maknanya tetap sama dan manfaat yang bisa kita dapatkan juga tetap sama. Saya kira itu, terima kasih. Tentunya kami pahami tentunya karena memang ada beberapa kegiatan yang memang lebih ini Pak ya di Makassar ya Pak ya. Makassar ya, sampai dalam keadaan rapat. Wah, luar biasa. Semoga berjalan lancar semua di sana pengurusan atau kegiatan-kegiatan Pak Kakan ya. Ya tentunya semoga bisa berjalan lancar semua di sana pengurusan-pengurusan di Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi tentunya kami ucapkan kepada Pak Abdul Salam itu selaku Kasubag Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota Parepare. Sukses selalu untuk Pak Abdul Salam tentunya. Semoga bisa bisa berjumpa lain lagi Pak ya di kesempatan yang sama. Mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan nanti Pak Kakan, boleh Pak Abdul Salam lagi tentunya yang bersama kami di hari ini. Luar biasa tentunya penyampaiannya. Apresiasi kita ucapkan Pak Abdul Salam di hari ini dan tentunya para pendengar yang mendengarkan kami semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat, menambah wawasan Anda lagi di hari ini. Apalagi ingat memang pengurusan sertifikat tanah itu sangat banyak ya, jadi bukan hanya 1 atau 2 berkas saja. Jadi ingat harus memenuhi segala standar operasional yang berlaku, lalu bisa dikerjakan sertifikasi tanahnya. Terima kasih sekali lagi untuk anggota Zoom meeting kita juga di hari ini yang sudah ikut berpartisipasi. Kami harapkan tentunya di 2 pekan kemudian di hari Rabu lagi edisi Tanya Kakan bisa lebih interaktif semuanya ya, dan tentunya bisa lebih banyak lagi yang bergabung untuk beberapa perwakilan-perwakilan kelurahan di Kota Parepare. Terima kasih seluruhnya, sukses untuk kita semuanya, berkah di hari ini. Saya mohon maaf juga apabila ada beberapa kata-kata yang memiliki ketersinggungan di hati para pendengar semuanya. Kami mohon maaf. Saya akhiri talk show kita di hari ini Tanya Kakan edisi Rabu 25 Oktober 2023 dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.